Ini manusia apa bukan kita nggak ngerti ini. Ini udah kayak Mario Dendi jilid 2 nih. Jadi kita memang serius banget untuk tanganin kasus ini dan sekarang pun sudah viral, sudah di mana-mana. Jadi kita minta kepada Kapolres Jakarta Selatan untuk langsung menindak tegas, menangkap, tahan orang itu, biar mereka tahu bahwa ini adalah negara hukum. Negara hukum siapapun sama. Mau tukang beca kek, mau anak jenderal kek, mau anak presiden, sama kedudukannya di mata hukum. Bang, kronologisnya boleh ceritain gimana awalnya? Iya izin. Jadi ceritanya dari awal kami bersama bunda saya dan timnya sedang ada acara di SCBD. Lebih tepatnya di tempat Pak Hotman di The Edge. Setelah itu sekitar jam 2 malam bunda saya pulang duluan dan akhirnya di situ karena emang bunda saya lagi sedang menyambut tamu di sana. Lalu kami disuruh untuk menunggu agar menyelesaikan pembayaran bill. Karena di situ isinya saya, supir saya, dan 3 asisten dari ibu saya. Jadi sebentar saya potong. Iqbal ini adalah anaknya Putri Maya Romanti, asistennya Hotman Paris. Beliau yang pegang 911 dan Kopi Joni. Lanjut. Ya, setelah itu sekitar jam 3 kami kembali karena kami stay di Arion Kemang. Jadi otomatis dari arah SCBD kami melewati Golden Tiger Kemang. Nah, yang dimana itu jam sudah setengah 4 sesuai dengan video yang saya rekam. Itu di setengah 4 itu lagi sedang bubar. Di situ lagi crowded banget, orang-orang lagi pada mulai keluar. Jadi saat kami berjalan di situ tiba-tiba mobil kami tersenggol, hanya spionnya. Dan supir saya turun untuk melihat. Karena saya tahu bagaimana supir saya akhirnya bilang ke supir saya untuk masuk aja biar saya yang selesaikan. Karena saya berpikir saya sudah orang itu dengan keadaan yang cukup kurang sadar gitu kan. Jadi saya takut kalau supir saya yang turun takut terjadi keributan gitu. Jadi saya turun dan saya sempat ngomong baik-baik. Saya bilang, "Bang, mobil saya hanya lecet sedikit dan mobil abang juga lecet sedikit. Kalau emang mau diselesaikan, mari kita selesaikan." Gitu kan. Saya bilang. Bahkan saya sempat bilang, "Saya minta maaf, Bang, kalau ada salah, lebih baik kita selesaikan di hotel tempat saya menginap." Karena posisinya di sini sudah terlalu ramai. Maaf, di situ banyak sekali semacam bodyguard pakai baju hitam yang kami juga kurang tahu mereka siapa gitu kan. Selain dari guard Tiger Kemang ya. Nah, setelah itu setelah saya ngomong seperti itu, dia masuk ke dalam mobilnya dan dia memundurkan mobilnya. Dan saat dia mundurin mobilnya, justru dia menabrak lagi mobil yang ada di belakang dia. Setelah itu dia turun lagi dan dia langsung menghampiri pintu supir saya. Dia langsung buka pintu supir saya dan dia tarik supir saya keluar dan dia tinju supir saya. Langsung dieksekusi kan? Langsung dieksekusi di situ beberapa kali hantaman lah di situ. Nah, setelah itu supir saya sempat lari. Dan saya berpikir untuk memindahkan mobil dulu karena itu macet parah sekali gitu kan. Tapi ternyata saat saya baru mau masuk dalam mobil, supir saya udah kena tendang, udah parah banget. Dan di situ ada salah satu guard yang terlihat jelas banget di video dia tidak memisahkan. Itu yang kami juga cukup sayangkan. Setelah itu saya langsung kejar supir saya. Dan saya katakan kepada supir saya, "Bang, abang pergi dari sini," kata saya. "Biar nanti kita yang selesaikan, kita yang ngobrolkan." Karena saya di situ berpikir bahwa saya lebih kecil gitu dan mereka besar-besar. Apakah mereka tega gitu kan mau pukulin saya gitu kan? Nah, jadi saya suruh supir saya pergi. Nah, setelah itu supir saya pergi dan saya balik lagi ngomong ke orang yang mengaku anak oknum dari Jenderal Bintang 2 itu. Intinya saya kembali lagi ngomong, "Bang, saya minta maaf kalau ternyata ada omongan saya atau supir saya yang salah gitu kan. Nah, mari Bang kita selesaikan aja di Arion Hotel gitu. Hanya 200 meter dari sini Bang." Saya sempat bilang gitu. Tiba-tiba dari belakang saya dipiting, itu pun saya nggak tahu siapa yang meeting. Dan saya dibanting, yang saya ingat hanya saya ditendang di bagian perut sebelah kiri saya.
Setelah itu saya tersungkur dan saya nggak tahu berapa kali dan berapa banyak berapa orang yang di situ ikut menendang, memukul, dan di situ saya sempat udah pingsan. Jadi setelah itu dia udah semua hilang barang-barangnya. Dompet, isinya juga ada uang hampir 15 juta, handphone. Yang kehilangan dompet dengan uang cash ada sekitar 15 juta dan ada dolar sekitar 15.000 dolar di situ dan juga handphone. Tapi udah ditegesin lagi belum sih selama dari kejadian sampai sekarang itu benar anak dari anggota jenderal? Kita oke. Dalam. Oke, mungkin Bang Tommy bisa jelaskan. Jadi tadi udah lama ya bicara dengan Kanit ya, dan kita sudah mendalami kasus ini. Kurang kencang suara Ya, Pak. jadi kita udah lama ya mendalami kasus ini dari Mas Iqbal. Jadi intinya kemarin tuh dari kejadian awal sampai terjadinya Iqbal dikeroyok itu mungkin ada beberapa faktor lah. Faktornya yang pertama adalah mungkin dari pihak yang mengaku anak jenderal dan anak wali kota itu menjadi pemicu pertama. Nah, pemicu ini kita dalami juga. Apakah dia dalam minuman keras atau obat-obat? Itu kan juga bisa dikatakan seperti itu, tapi nanti biar polisi lah yang mendalami. Kita tadi melihat bahwa kenapa? Karena memang adanya indikasi semua tuh sudah lemah seperti ini dihajar, sudah lemah seperti ini dipukulin, bahkan dijarah atau dicuri semua barang-barangnya. Kan ini sungguh tega sekali gitu loh, sungguh kejam. Nah, ini yang kita dalami, makanya mungkin dari Polres Jakarta Selatan ini bisa melihat nih apakah ini ada unsur obat-obatan ataukah minuman keras di dalam situ. Nanti bisa melihat dari situ karena kejam sekali ya dari situ ya. Ini mungkin tambahan, kalau tidak diselamatkan sama dua asisten ibundanya yang ada di dalam mobil, kemudian dibantu sama tukang kopi Starling langsung diangkat ke mobil, langsung dibawa kabur, langsung dibawa ke hotel itu. Kalau enggak mungkin habis di situ. Karena patut diduga pelaku ini yang mengaku anak jenderal tadi itu dalam keadaan tidak sadar. Ya kan, dia lagi dalam pengaruh alkohol atau mungkin bisa aja narkoba. Makanya kita minta kepada penyidik untuk diusut tuntas, ya kan. Jangan sampai hanya dikenakan pasal pengeroyokannya aja 170, tapi juga mungkin dia bisa dikenakan pasal-pasal yang lain seperti dia melakukan pengancaman dan pemerasan karena uang juga hilang. Kemudian juga dia melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika, itu biar diusut tuntas lah. Memang pas yang kamu bilang dua orang punya wewenang backingan itu, dia ngomong sendiri sama kamu atau gimana? Mungkin sampai kamu tahu dia punya. Iya, jadi saat dia tarik supir saya untuk turun, itu sebenarnya sempat ada bincang di situ. Dan supir saya juga emang sempat, "Bang, udah," gitu kan. Nah, di situ saya juga bilang sama abang itu, dan saya sempat rangkul abang itu. Dan saya rangkul, "Bang," kata saya, "kita selesaikan baik-baik. Kita tahu kondisi kita bagaimana," gitu kan. Saya tahu kondisi abang sedang bagaimana. Nah, di situ dia bilang, dia sempat tampar saya di situ, dan dia bilang, "Kamu nggak tahu siapa saya anak jenderal bintang 2," kata dia. Dan ada satu temannya di belakang, dan dia juga bilang seperti itu. Dia bilang, "Saya anak wali kota," kata dia. "Jadi kalian jangan macam-macam." Seperti itu. Sempat ada perlawanan pada saat itu? Saya nggak bisa ngelawan sama sekali karena jujur saya menyingkirkan supir saya itu dengan tujuan supaya nggak ada keributan. Karena menurut saya, apakah mereka badan sebesar itu mau menghajar saya gitu kan? Itu yang mengapa saya turun gitu. Ada namanya belum, Mbak Libat? Iya. Oke, kita sudah coba profiling ya pelaku pengeroyokan ini. Triggernya kan dari mereka berdua nih, yang aku anak jenderal sama yang aku anak wali kota. Walaupun di sekitarnya banyak, mungkin ada almost around 20 orang lah ya. 20 orang badan gede-gede gitu loh. Jadi kita sudah coba lakukan profiling. Menurut informasi sementara ya pelaku bernama Rizky, ya patut diduga bernama Rizky Adiputra. Ya profesinya itu dia staf ahli DPR RI. Gitu. Karena kejadian juga dia menggunakan mobil R3, jadi kami berpikir bahwa
kalau anak jenderal tuh rasanya anak wali kota nggak mungkin dia menggunakan R3. Kalau kata Bang Uya Kuya tadi malam, masih bagusan kerenan mobil lu. Bang, mobil lu Innova 2019, dia mobil R3. Jadi kita berpikir bahwa orang ini hanya menggunakan label jenderal aja untuk menakut-nakutin orang, ya kan? Untuk mengintimidasi Mas Iqbal dan supirnya. Itu yang saat ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Untuk selebihnya, untuk detailnya, karena kami sudah serahkan ke polisi, tentunya biarlah Polres Jaksel untuk melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Harapan kami segera tangkap orang itu, karena ini bahaya, meresahkan, apalagi membawa label anak jenderal atau anak wali kota. Tidak pantas lah, ya kan? Harusnya dia kalau memang anak jenderal, dia berperilaku jenderal, itu kan orang pintar, ya kan? Bang, maaf, tadi yang namanya Rizky Adiputra. Adiputra itu dia yang staf ahli DPR RI atau bapaknya yang staf ahli DPR RI? Dianya. Dia bekerja di staf ahli DPR RI. Kalau untuk orang tuanya belum diketahui apa benar anak dia? Ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ya. Masih dalam lidik. Gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Kanit Catanras bisa segera akan menginformasikan kepada kita untuk update terbarunya. Karena kami minta jangan sampai orang ini berkeliaran. Tangkap orang ini dan tahan, biar dia berpikir, biar dia bisa merenung bahwa ini adalah negara hukum. Siapapun di negara ini yang melakukan perbuatan seperti itu, apalagi jelas kejam banget, keji banget, pengeroyokan terhadap Mas Iqbal yang notabene badannya kecil begini, kalau nggak dibawa sama asistennya bundanya, udah mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi. Kapan, Bang? Hari Jumat. Hari Jumat sekitar pukul 3 pagi. 3.40-an lah, 3.30, 3.40. Jumat itu Jumat kemarin. Pas kamu bangun udah di rumah sakit atau masih di jalan? Iya, dalam keadaan pingsan. Pas saya bangun itu dalam keadaan pingsan, saya diinfus di hotel. Di hotel. Itu yang bawa siapa mungkin? Asisten bunda saya yang ada di mobil. Iya. Kan di dalam mobil itu ada 4 orang. Itu kan ada berapa orang itu cuma satu nama satu itu. Ada yang lainnya nama yang dia tahu. Untuk saat ini kita masih dalam lidik dulu, kita khawatir ada amis, ya. Jadi mungkin nanti biar kepolisian yang akan melakukan langkah selanjutnya. Itu nyebut namanya Rizky dari polisi atau dari mungkin dugaan Iqbal? Enggak, kebetulan kan Golden Tiger Club ini kan termasuk salah satu ownernya, mungkin rekan-rekan media tahu lah, ini kan dari Holy Wings kan. Jadi kita artinya ini sebetulnya keluarga gitu loh, ya, dengan tempat hiburan ini gitu loh. Iya, makanya nama Rizky itu dari pihaknya Iqbal, dari polisi yang ngasih tahu. Enggak, dari pihak Golden Tiger. Gitu. Karena dia sering sebagai pengunjung, dia sering datang ke situ. Oke. Bang, boleh foto Iqbal, boleh foto Bang, sini Bang.